Ramah dan murah hati, Indonesia pernah menjadi negara paling dermawan di dunia versi Chartis Aid Foundation di tahun 2018. Tetapi indeks di tahun 2019 justru turun. Apa aja sih yang masuk negara dermawan, siapa aja mereka, lalu kemudian apa saja kriterianya, saya akan ulas bersama Anda. Ini berdasarkan data dari salah satu badan amal dunia yang berbasis di Inggris, saudara. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, bahwa di tahun 2018 lalu Indonesia menempati posisi teratas dari lebih 140 negara, menjadi negara yang paling baik hati, paling dermawan begitu ya, skorsnya 59%. Ini artinya Indonesia yang memegang status negara berkembang menurut PBB ternyata bisa lebih murah hati ketimbang negara-negara yang jauh lebih maju dari kita. Misalnya Australia memang posisi 2 saat itu, saudara, dengan skor 59% sama memang, tetapi ada beberapa kriteria-kriteria yang membuat Indonesia itu lebih unggul. Jadi untuk kriteria ini itu ada masalah soal donasi, kemudian membantu orang yang tidak dikenal atau orang asing, kemudian juga ada menjadi sukarelawan begitu. Indonesia masuk ke 3 kategori itu sehingga membuat Indonesia berada di posisi 1 sebagai negara yang paling murah hati. Apalagi Indonesia kita tahu ya, gotong royong diutamakan gitu ya. Kemudian ada Selandia Baru, Amerika Serikat nih. Namun di tahun 2019, saudara, masih dari sumber yang sama, peringkat Indonesia sebagai negara paling dermawan itu hilang. Padahal di tahun 2018 adalah untuk pertama kalinya Indonesia itu menjadi negara paling dermawan, tetapi kemudian tidak bertahan hanya 1 tahun saja ya. Ini berdasarkan data 2018. Sementara kalau saya geser ke tahun 2019 yang tadi saya sebutkan bahwa posisi 1 sebagai negara paling dermawan itu dipegang oleh Amerika Serikat dengan totalnya 58%. Pertanyaannya, kemana Indonesia? Indonesia masih masuk daftar negara paling dermawan, paling murah hati, tapi rankingnya ada di posisi ke-10, saudara. Dan posisi kedua ada Selandia Baru, Irlandia, Inggris. Dan ini yang tadi sebutkan Indonesia dia masuk 10 besar. Apa yang membuat Indonesia masuk 10 besar? Ini juga berkaitan dengan zakat, saudara, di mana memang pemerintah itu mengandalkan zakat juga untuk pembangunan ekonomi. Jadi ini menjadi salah satu yang membuat Indonesia masuk dalam negara paling dermawan. Dan ngomong-ngomong soal negara dermawan, tahun ini bisa jadi peringkat Indonesia kembali naik seiring meluasnya pandemi COVID-19 alias Corona, saudara. Banyak masyarakat dan juga komunitas bergotong royong membantu penanganan COVID-19 dengan berbagai cara, termasuk perusahaan modal Ventura melalui sambungan Skype sudah bergabung dengan Kompas Business Partner East Ventures, Melissa Iren. Mbak Melissa, siapa saja yang sudah berpartisipasi dan apa kendala penggalangan dana bantuan ini? Selamat pagi semuanya. Untuk gerakan Indonesia Pasti Bisa, memang digagas East Ventures untuk bisa membantu menyelesaikan permasalahan COVID ini. Kita kan melihat bahwa kalau di ekosistem digital juga terkena pengaruh yang sangat tinggi. Banyak sekali perusahaan-perusahaan yang juga terimpact secara ekonomi dan masyarakat itu udah nggak bisa kondusif lagi untuk beroperasi secara normal. Jadi kita pikir untuk melakukan hal tersebut perlu dukungan ekosistem digital dan bagaimana caranya kita yang bisnis dasar kita adalah kita sebutnya aktivitas fundraising. Jadi mencari capital untuk kemudian dana tersebut digunakan para startup untuk mengembangkan bisnisnya. Dengan konsep yang sama, bagaimana penggalangan dana ini kemudian tujuannya kita ganti untuk menjadi penanganan masalah COVID tersebut. Dengan sistem kerja yang sama dan mirip, kita menggalang banyak sekali bantuan. Per hari ini kita ada lebih dari 1.800 donor yang telah tergabung di Indonesia Pasti Bisa, dan juga ada corporate yang kemudian menjadi dasar yang membantu untuk penggalangan dana saat ini. Kita ada di 7 miliar dengan target penggalangan dana kami 10 miliar. Jadi ada 3 miliar yang sekarang sedang kami kumpulkan lagi. Oke, dan Mbak Iren, sebenarnya dari proses ataupun keinginan membantu ini, ada kendala apa dalam penggalangan dana? Dalam kendala dalam penggalangan dana tentunya pada saat ini adalah memberitakan kepada masyarakat semuanya bahwa penggalangan dana ini tuh sifatnya sangat dikejar-kejar oleh waktu.
Contohnya ketika yang kita ingin galangkan dana ini adalah untuk pembuatan test kit. Jadi kalau masyarakat itu mungkin sudah mendengar ada bermacam-macam tes, tapi pada dasarnya ada rapid test dan ada qPCR test. Pada saat ini kalau untuk qPCR test itu perebutan bahan baku itu terjadi di secara global. Jadi karena pandemi ini di seluruh dunia, kebutuhan untuk test kit itu dimiliki oleh semua negara. Sementara konsentrasi untuk perusahaan yang memiliki bahan baku tersebut itu terkonsentrasi hanya di beberapa perusahaan saja. Jadi kita sudah lihat bagaimana ada scarcity of supply dan untuk pre-order atau untuk pengindenan material ini kemudian dibutuhkan dana untuk parkir di depan begitu. Jadi ada pengaruh ketika kita dapat mengumpulkan dana secara cepat, artinya kita bisa dengan cepat untuk booking ya, atau kita menjamin bahwa persediaan bahan baku tersebut adalah buat Indonesia. Jadi kita kejar-kejaran waktu. Mbak Iren, ini kan dana sudah terkumpul 7 miliar rupiah. Akan digunakan untuk apa saja dananya? 10 miliar ini kita akan bagi menjadi tujuannya ada 2. Pertama itu adalah untuk perakitan 100.000 test kit. Kedua itu kita akan melakukan analisa genome sequencing untuk menganalisa, meresearch virus tersebut dan apakah kemungkinannya kita dapat mendevelop vaksin untuk tipe pendevelop virus yang ada di Indonesia. Fokus kita per awal minggu ini kami sudah akan merilis 5 miliar yang pertama dengan tujuan untuk perakitan 50.000 test kit yang pertama. Proses itu sudah berjalan, kita sudah berhasil mendapatkan sebagian bahan baku dan semoga ketika akhir April atau awal Mei sudah akan ada hasilnya untuk test kit tersebut bisa mulai didistribusikan. Oke, tapi ngomong-ngomong Mbak Iren, pembuatan test kit ini kan tidak mudah. Siapa lembaga yang bertanggung jawab dengan kualitas produknya? Kenapa kita nggak impor aja, kan lebih cepat? Betul, jadi perbedaannya adalah ini sebuah tes. Kalau kita bicara tentang virus COVID yang ada, itu ada juga pengaruhnya bagaimana satu development dari virus tersebut di genomika manusia yang berbeda-beda. Misalnya apakah di gen Asia atau di gen yang ketika di Barat itu bisa saja development-nya itu berbeda. Jadi virus strain yang akan kita lihat pada saat ini adalah virus lokal yang di Indonesia. Kedua, pada saat ini test kit itu sangat terbatas. Untuk qPCR tipe untuk jadi ada 2 tes kan. Kalau rapid test itu kan akan mendeteksi berdasarkan antibody. Kalau qPCR akan mendeteksi berdasarkan keberadaan virus tersebut. Jadi tidak perlu menunggu 7 hari sampai badan mendevelop antibody. Jadi ini adalah yang sebetulnya dibutuhkan untuk spesifik ketika ada seseorang yang sudah apakah dia ODP atau PDP cepat bisa dianalisa apakah orang tersebut mengidap COVID atau tidak. Jadi itu diperlukan. Lalu kedua, kita bicara bahwa import itu adalah sebuah ini ada dalam jangka pendek tentunya karena scarcity itu memaksa kita untuk memproduksi sendiri. Kedua, jangka panjang ini juga ini merupakan suatu stress test juga apakah kapasitas negara kita dalam riset dan teknologi itu mampu. Oke, pertanyaan terakhirnya Mbak Iren, kalau mau ikut donasi bagaimana caranya? Singkat, padat, jelas. Bisa ke indonesiapastibisa.com. Ini untuk penggalangan dana juga kita ada sifat akuntabilitas, di mana penanganan dana ditangani oleh peer-to-peer lending company, namanya Coinworks. Jadi dipastikan bahwa dana ada kesesuaian dan juga dapat dipertanggungjawabkan. Kami juga akan diaudit oleh salah satu Big Four. Untuk kedua, prinsip transparansi, di mana berita terkait dengan perkembangan test kit ini dapat dicek melalui IDN Media, salah satu perusahaan media yang mereport khusus dengan proses kita. Lalu kita juga berpikir tentang result oriented. Untuk pertanyaan Mbak yang barusan, siapa saja sih yang terlibat? Jadi Gerakan Indonesia Pasti Bisa sebetulnya mendukung salah satu task force yang didirikan oleh BPPT, yang di bawahnya BRIN, yang dipimpin oleh Kemenristek. Dan juga bekerja sama dengan perusahaan lainnya seperti Bio Farma dan I3L untuk menjamin bahwa produk yang dirilis ke publik itu adalah produk yang sudah melalui tes-tes bersama dengan institusi tersebut. Oke, baik. Terima kasih Mbak Iren. Semoga langkah yang diambil ini akan diikuti juga oleh sejumlah lembaga lain ataupun perusahaan-perusahaan lainnya. Terima kasih sudah bergabung dengan Kompas Bisnis.